Saya Iva, saya guru seni budaya SMK Muhammadiyah Kajen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Allahu Akbar, sukses, amin. Sebelum kita lanjutkan, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi setelah seminggu yang lalu kita bertemu. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Sofa, saya pinjam mobilnya sofa. Ya, terima kasih. Hari Kamis ya. Kamis tanggal 12 Oktober 2023. Brinda Amalia. Oke, Dendi. Ya, dia. Sofa. Ya, dia. Hari ini kita akan membahas materi yang berbeda dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai makna tari berdasarkan pada unsur tari, unsur pokok tari dan juga unsur pendukung tari. Sebelum kita lanjutkan, adakah yang bertanya mengenai materi minggu lalu? Masih ingat materinya? Ada yang mau tanya kan? Unsur pokok tari dan juga unsur pendukung tari. Ada yang mau tanya nggak? Paham? Oke, coba kita flashback dulu sebentar. Unsur pokok tari ada 4. 1, gerak. 2, tenaga. Terus ruang dan waktu. Oke, kalau unsur pendukung pertunjukan tari ada 1, tata rias. 2, tata busana. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai fungsi tari berdasarkan pada makna tari. Sebentar, saya tayangkan. Nah, ini ya. Hari ini kita akan membahas mengenai makna tari berdasarkan pada fungsi tari di masyarakat. Nah, tujuannya adalah dengan mempelajari ini, kalian itu bisa tahu pengertian tari itu apa sih sebenarnya, fungsinya apa saja di masyarakat gitu. Kalau mungkin yang kalian tahu selama ini kan tari-tari saja ya, tapi di sini ternyata fungsi tari itu berdasarkan maknanya di masyarakat itu berbeda-beda. Dan di sini ternyata dalam pengklasifikasiannya makna tari berdasarkan pada fungsi itu dibagi menjadi 4. Yaitu 1 adalah tari upacara, yang kedua adalah tari hiburan, yang ketiga adalah tari pendidikan, dan yang keempat adalah tari pertunjukan. Di sini nanti saya akan menayangkan video dari masing-masing tari. Senang ya nonton video ya? Karena di antara tari upacara, tari hiburan, tari pendidikan, pertunjukan ini berbeda. Semuanya mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Tari pertunjukan beda dengan tari upacara. Tari upacara berbeda dengan tari pertunjukan dan seterusnya. Dan di sini nanti ketika sudah saya tayangkan, saya meminta kalian membentuk kelompok dan kelompok ini nanti bertugas untuk membahas
mendiskusikan mengenai tari-tari tersebut, kira-kira ciri-cirinya seperti apa, gambaran umum tariannya seperti apa, contohnya tari apa saja, dan seterusnya. Kalian bahas bersama kelompok masing-masing. Ya, seperti itu ya. Setelah kalian berdiskusi, setelah mendapatkan informasi, setelah itu kalian presentasikan ke depan. Dan di sini saya akan membagi masing-masing kelompok itu satu kelompok 5 orang. Berangkat semua? Lengkap ya? Hadir ya? Oke. Jadi masing-masing kelompok 5 orang. Saya lebih mudahnya saya urutkan absen 1 sampai 5 kelompok 1 ya. Absen 6 sampai 10 adalah kelompok 2. Setelah itu kelompok nomor absen 11 sampai 15 kelompok 3. Setelah itu 16 sampai 20 kelompok 4. Kelompok 1 apa yang dibahas? Apa yang diamati? Yaitu ini, tari upacara. Tari upacara ini jobnya kelompok 1. Tari hiburan ini jobnya kelompok 2. Tari pendidikan adalah jobnya kelompok 3. Dan tari pertunjukan ini jobnya kelompok 4. Tugasnya apa itu? Tugas kalian adalah mengamati dan menganalisa. Hasilnya boleh ditulis di buku tulis, setelah itu diskusikan dengan kelompok, dan dalam pengumpulan informasi kalian boleh dibantu dengan HP, boleh browsing, dan juga boleh melihat pada buku. Ada kan bukunya? Coba dilihat bukunya. Ada ya? Oke, sudah ambil ya? Oke, siap ya? Oke. Tapi sebelum kita melihat video, biasanya ada yang nyanyi dulu ini. Siapa hari ini bertugas? Siapa? Adel ya? Adel sama Nika. Yuk anak-anak kita menyanyi dulu. Ini anak-anak semuanya suruh ikut nyanyi atau kalian aja berdiri? Bagaimana nih teknisnya? Semuanya oke. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Hafal ya? Hafal. Oke ya, silakan dipimpin. Teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. 3, 2, 1. Ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Oke, sekarang kembali. Ya, berikut kita saksikan contoh tari upacara ini adalah tari budok. Kita saksikan tarinya sebagai berikut. Anak-anak pernah lihat tari budok belum? Belum. Oke, kita ke bagian tari budok. Contoh tari upacara ini adalah tari budok. Kita saksikan tarinya sebagai berikut. Kelihatan ya? Ya. Berdasarkan kepercayaan suku Dayak Bahau dan Dayak Mogang, tari udok ini digelar untuk mengenang jasa para leluhur mereka yang berada di alam nirwana. Mereka meyakini di saat musim tanam tiba, roh-roh nenek moyang akan selalu berada di sekeliling mereka untuk membimbing dan mengawasi anak cucunya. Cukup ya, kira-kira ya? Tarian ini dilakukan karena hubungannya dengan Oke, upacara yang itu agama adalah dengan maksud untuk tari. memperoleh kekuatan mengatasi gangguan hama. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan tari hiburan, yaitu tari tayub dari Jawa Timur. Perhatikan ya, karena tari upacara dengan tari tayub atau tari hiburan ini berbeda. Otot perawanan saya akan menampilkan yang ketiga adalah tari kelinci. Ini kategori tari pendidikan. Perhatikan ya, terus ya. Ini ada di kalian kalau di rumah mau TKI seperti ini gambarannya ya. Ya. Kira-kira beda dengan yang tadi, sangat beda ya.
adik-adik kelas saya Universitas Negeri Jakarta. Cepat ya. Serius banget ini perhatikan. Gimana? Cukup ya? Oke, sudah punya gambaran ya? Oke, karena setelah ini kalian akan diskusi ya. Oke, kita tutup dulu. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah melihat berbagai jenis tari berdasarkan fungsi, yaitu ada tari apa saja tadi? Tari upacara, tari Oke, sekarang kalian silakan berkumpul dengan kelompok yang sudah saya tunjuk kemarin. Silakan kalian berdiskusi, mengamati kembali boleh karena materi juga sudah saya share. Setelah kalian diskusi, nanti hasilnya kalian presentasikan. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di sini saya akan memberikan, ya silakan kalian boleh melingkar. Yuk. Ya, silakan melingkar. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Oke, hadir ya. Oke, silakan kalian berdiskusi. Tugas kalian adalah tadi berkaitan dengan fungsi tari tersebut, ya, makna tari berdasarkan fungsi dan yang kalian bahas sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, oke. Ini siapa yang jadi note plan-nya? Oke, tadi boleh diuraikan dari segi pengertian ya. Dari pengertian boleh, ciri-cirinya, setelah itu contoh-contohnya yang kalian tahu apa, seperti itu. Ya, ini kelompok 1. Oke. Oh iya, anak-anak, sebentar. Besok kalian, ini kalian saya amati dan besok setelah ini kalian saya akan memberikan tugas. Saya akan membagikan FKG kalian ya. Kalian mau di belakang boleh. Ya. Ini kelompok berapa? 3. Apa temanya? Di mana ada kesulitan kan? Diskusinya. Di mana? Ciri-ciri aja setelah itu pada presentasikan. Nanti depannya seperti itu. Hasilnya kamu boleh ditulis. Di mana? Iya, sama contoh-contoh kalian ya. Seperti itu. Disampaikan saja. Ini kelompok berapa? Oke, materinya apa enggak? Ya, kalian adalah dari upacara. Silakan ada pengertiannya apa setelah itu ciri-cirinya dan seterusnya ya. Lanjutkan. Hasilnya jangan lupa ditulis ya. Mana coba untuk presentasi? Cukup apa belum? Kelompok 1 sudah siap atau yang sudah siap kelompok mana? Boleh acak dulu. Yang mau presentasi? Kelompok 3 siap belum? Kelompok 2 ya. Apa di kelompok 1? Kelompok 1 sudah siap? Siap belum? Masih perlu waktu untuk
Cukup ya? Oke, cukup. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4, paling lama di kayaknya ya. Setelah mempelajari ini, kira-kira manfaat apa yang kalian dapatkan? Apa Sofa? Setelah kalian tahu dari presentasi teman-teman kamu, manfaatnya apa? Ya, bisa tahu saya. Yang tadi tidak tahu itu. Apa aja tadi? Oke. Kalau menurut Sofa, setelah mempelajari materi ini, tadinya dia nggak tahu ternyata di masyarakat itu tari itu juga mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Contohnya tari hudok, dia nggak ngerti tari hudok dari mana, juga ngerti ya Pak ya. Ternyata tari hudok itu kalau di daerah Kalimantan Timur itu digunakan untuk media upacara, khususnya adalah upacara yang kaitannya dengan panen, kaitannya dengan pesta tanam, pesta panennya. Itu kan mereka mengadakan upacara. Kalau di awalnya upacara itu biasanya dilakukan untuk supaya tidak diganggu hama, supaya dewa-dewa itu menyuburkan tanah mereka dan seterusnya. Tetapi kalau upacara itu dilakukan di akhir, itu biasanya mereka lakukan sebagai bentuk rasa syukur, ya seperti itu. Oke, apalagi siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya mengenai manfaat setelah mempelajari ini apa? Boleh kalian kaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Saya berharap setelah kalian melihat ini ya anak-anak ya, kalian akan lebih mencintai seni tari, tradisi khususnya yang ada di daerah kalian masing-masing. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga tumbuh cinta terhadap seni tari dan akhirnya kalian bisa melestarikan seperti itu. Ya, oke, silakan. Ya, Olive mau menyampaikan manfaatnya apa setelah mempelajari ini? Ya, pertama kita dapat tahu ternyata tari itu banyak. Nggak hanya kita mungkin tahunya hanya ya udah tari aja gitu kan. Ternyata di sini ada 4 tari, yaitu contohnya hiburan, upacara, pertunjukan, bahkan pendidikan juga ada. Ya. Dan itu mempunyai manfaat dan ciri-cirinya masing-masing. Nggak hanya untuk menghibur atau untuk pertunjukan tersendiri gitu. Jelas sekali ya, misalnya kayak tadi upacara seperti ini, tari pendidikan seperti ini, tari pertunjukan seperti ini, itu ternyata perbedaannya sangat mencolok. Kalau mungkin kita tahu tari itu hanya sekedar gerak, estetis, indah gitu ya, tapi ternyata kalau di masyarakat fungsinya beda-beda. Bahkan ketika mereka mengadakan upacara kaitannya dengan kepercayaan mereka, ini pun tari yang dipentaskan juga berbeda. Tari pendidikan pun beda. Biasanya kalau tari pendidikan identik dengan tarian anak PAUD itu ada tari kupu-kupu, tari kijang, ada mungkin tari kelinci. Jadi memang gerakannya itu terinspirasi dari gerak-gerak yang mereka amati dan hal-hal yang sifatnya mudah. Anak kecil-kecil kalau suruh nari yang sulit-sulit tidak bisa. Kayak gerak tadi kelinci cuma gintok-gintok itu ya. Mereka yang penting senang dan mereka bisa memperagakan, bisa menampilkan di atas panggung. Karena di antara manfaat tari ini diantaranya adalah bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak kecil, juga bisa menumbuhkan kesabaran. Karena latihan nari itu harus sabar, nggak boleh cepat-cepat, nggak boleh ini itu ya, harus ada prosesnya. Ya, oke. Anak-anak setelah mempelajari materi hari ini, minggu depan kalian mendapatkan tugas untuk membuat laporan ini, pengamatan ini. Nanti kalian masih harus belajar lagi. Jadi tidak hanya sampai di sini ya. Kalian belajar lagi dan hasil belajarnya kalian tulis dalam bentuk Canva. Canva tadi sudah membagikan LKPD, coba sudah diangkat sudah ya? Oke, sudah diterima ya. Oke. Nanti kalian membuat cuklatnya sudah ada di situ, ketentuannya sudah ada di situ, dan laporan ini, tugas ini dalam bentuk Canva dikumpulkan minggu depan. Siap ya? Siap ya? Oke. Tugasnya adalah individu, bukan kelompok. Kalau hari ini kalian kelompok bekerja sama, tapi kalau minggu depan sendiri-sendiri. Kalian boleh mengumpulkan kolektif ke ketua kelas, tapi boleh juga langsung bikin ke saya. Via WA boleh atau Telegram juga boleh. Silakan menurut kalian yang mana. Jangan lupa sertakan nama, nomor absen dan jurusan kalian. Terutama adalah nomor absen karena itu sama penting. Ya, oke ya. Untuk materi ini saya rasa cukup.
Ingat tugasnya, anak-anak ada yang ditanyakan nggak mengenai tugasnya, formatnya dan seterusnya? Yuk, masih ada waktu 5 menit. Ada yang mau tanya? Sudah paham belum? Biasanya ya, pemikiran kampanye itu hanya tadi yang kelompok ayah. Ini misalnya kan kelompok 2 tadi kebagiannya kali hiburan, ini 1 kali hiburan atau semua kali? 1. Sesuai yang kalian amati. Kelompok ini tadi pendidikan. Berarti kalian dilakukan mengenai tadi pendidikan. Ya? Tadi hiburan. Kelompok 3 tadi yang diamati adalah tadi pendidikan. Berarti yang kalian laporkan itu. Kelompok 4 tadi pertunjukan, makanya dilakukan tadi pertunjukan bersama ciri-cirinya, contoh-contohnya, dan yang lain-lainnya terkait dengan tari pertunjukan. Ya, gitu. Oke. Kelompok 1 tadi yang diamati adalah tari upacara, maka yang kalian laporkan adalah pengamatan kalian terhadap tari upacara. Ya, seperti itu. Kalian silakan pakai Canva karena memang itu yang biasa kita pakai ya. Minggu depan kita kumpulkan. Ya, seperti itu. Atau kalian gak harus menunggu minggu depan. Kalau sudah selesai silakan kirimkan ke saya. Nanti akan langsung saya nilai. Lebih cepat, lebih baik. Ya. Dan ini adalah tugas individu, bukan tugas kelompok. Kalau kalian masih butuh pengamatan, nanti video saya share tadi ya contohnya, dan tentunya dari materi hari ini pun bisa kalian jadikan bahan, dan tentunya kalian boleh menambah lagi dari browsing ataupun dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Paham sampai di sini? Cukup ya? Oke. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Kita ketemu lagi minggu depan, dan tentunya dengan harapan semoga kita semua sehat ya, dan bisa mengikuti pelajaran di minggu selanjutnya. Saya tutup untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.